Assalamualaikum teman-teman. Setiap kali momen Hari Raya Idul Adha, kita pasti teringat satu kisah yang menjadi asal mula ibadah kurban, yakni ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya sendiri, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya, penasaran, kenapa kok Allah Ta'ala tega-teganya, dalam tanda kutip ya, menyuruh, memerintahkan seorang hambanya untuk menyembelih putranya sendiri, anak kandungnya sendiri. Kalau kita terima beres secara keimanan, tentu kita akan menjawab, ya itu terserah Allah. Tapi kalau kita menggunakan nalar, mencari alasan yang logis, tentu kita akan muskil. Kenapa kok Tuhan memerintahkan hambanya untuk melakukan hal yang sadis? Dan ini yang banyak menjadi gugatan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Mana bisa kok Tuhan yang katanya pengasih dan penyayang memerintahkan hambanya untuk membunuh, menyembelih anaknya sendiri? Itu kan sangat bertentangan dengan konsep Rahman Rahim, dengan konsep pengasih dan penyayang. Nah, ada satu kisah di dalam kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajil Abidin, Imam Ghazali, yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jambes, tentang asal mula mengapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung rujuk di dalam kitabnya, kitab Sirajul Talibin, juz 2 halaman 298. Berikut ini kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang sangat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, sahabat yang sangat dekat dengan Allah. Setiap kali Nabi Ibrahim menyaksikan kemungkaran, beliau pasti akan sangat murka. Kalau bisa, beliau akan cegah dengan tangannya atau dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka beliau akan mendoakan kehancuran bagi orang yang melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Di sisi lain, Nabi Ibrahim juga mengaku sebagai makhluk yang paling penyayang, hamba yang paling menyayangi sesama makhluk Allah. Maka suatu hari Allah Ta'ala memi'rajkan beliau sebagaimana tertulis di dalam ayat wa kadzalika nara Ibrahima malakutas samawati wal ard, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Nah, ketika Mi'raj ini, ketika Nabi Ibrahim melihat kerajaan langit dan bumi ini, nampak dalam pandangan Nabi Ibrahim perbuatan-perbuatan penduduk bumi. Di suatu kaum tertentu ada yang sedang melakukan maksiat, kemungkaran, kedurhakaan yang berbagai rupa yang membuat beliau murka. Maka ketika beliau marah, beliau murka melihat kedurhakaan itu, beliau langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah mereka. Kita nggak tahu apa kedurhakaan yang dilakukan oleh umat-umat tersebut, karena tidak dijelaskan di dalam kitab Sirajul Talibin, hanya disebutkan kedurhakaan-kedurhakaan. Nah, mendengar doa Nabi Ibrahim ini, Allah menjawab, wahai Ibrahim, aku lebih penyayang kepada hambaku, wahai Ibrahim. Biarkanlah mereka bertaubat dan kembali kepadaku. Tapi Nabi Ibrahim tetap kekeh bersikeras, selalu mendoakan kehancuran bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Beliau selalu berdoa, ya Allah, binasakanlah mereka. Mereka telah durhaka kepadamu, padahal mereka makan dari rizkimu. Mereka berjalan di atas bumimu. Mereka hidup dengan anugerah darimu. Tapi berani-beraninya mereka durhaka kepadamu, maka hancurkanlah mereka. Karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah, maka Allah mengabulkan doa beliau sehingga hancurlah, binasalah umat-umat itu. Nah, maka suatu malam Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada kekasihnya ini, melalui mimpi, untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu Allah ini, mimpinya ini kepada putranya Ismail, dan Nabi Ismail setuju atas
mimpi yang diterima oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian kedua orang tua dan anak ini melaksanakan perintah Allah, melaksanakan wahyu Allah untuk melakukan penyembelihan. Dan penyembelihan ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang enteng, karena Nabi Ibrahim sangat mencintai putranya ini. Maka ketika parang sudah sampai di leher putranya ini, Nabi Ibrahim berujar secara emosional, "Ya Allah, inilah putraku, inilah buah hatiku, inilah orang yang sangat kucintai." Ketika hendak ditepaskan parang itu ke leher putranya, terdengar kalimat jawaban dari Allah, "Wahai Ibrahim, tidakkah kau ingat suatu malam saat kau minta kebinasaan hambaku? Tidakkah kau tahu bahwa aku maha penyayang terhadap hambaku sebagaimana engkau menyayangi anakmu? Maka jika kau minta aku binasakan seorang hambaku, aku minta kau sembelih satu anakmu, satu untuk satu." Setelah itu, sebagaimana kita tahu kisahnya, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan domba yang diturunkan dari langit, sehingga Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut dan kemudian menjadi syariat kurban yang bertahan dan dilestarikan sampai hari ini. Nah, kisah ini menyiratkan satu ajaran rahmah, ajaran kasih sayang yang sangat mendalam, yang ternyata atau kisah penyembelihan Nabi Ismail itu tidak bertentangan dengan sifat Rahman dan Rahim Allah. Justru karena Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, ingin mendidik Nabi Ibrahim tentang ajaran kasih sayang, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, dan ternyata itu sangatlah berat. Demikian pula Allah Ta'ala ketika hendak menyiksa, membinasakan, menghancurkan umatnya, walaupun umatnya itu bermaksiat, sangatlah berat bagi Allah, karena Allah sangat menyayangi semua makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.